Belum lama ini, Majelis Ulama Indonesia atau bisa disebut MUI menyerutkan umat Islam untuk semaksimal mungkin menghindari penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel maupun dari produk yang mendukung Zionisme. Hal ini tertera dalam bagian rekomendasi Fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Fatwa ini menyatakan mendukung agresi Israel ke Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung hukumannya haram. Namun apa saja produk impor tersebut dan bagaimana sebenarnya data impor dari Israel ke tanah air? Fatwa MUI tersebut ditetapkan pada 8 November 2023 di Jakarta. Apa saja isi fatwa tersebut? Yang pertama, setiap muslim wajib melakukan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Yang kedua, dukungan tersebut bisa berupa zakat, infak, dan sedekah untuk Palestina. Yang ketiga, dana zakat boleh didistribusikan untuk kebutuhan yang mendesak seperti di Palestina. Yang keempat, mendukung penjajahan dan agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung, hukumnya haram. Fatwa nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap Palestina ini juga merekomendasikan agar pemerintah mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina seperti melalui jalur diplomasi di PBB untuk menghentikan perang dan sanksi pada Israel, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan konsolidasi negara-negara OKI untuk menekan Israel menghentikan agresi. Di samping itu, MUI juga menegaskan bahwa zakat dari masyarakat muslim di Indonesia dapat didistribusikan untuk kepentingan jihad kemerdekaan Palestina. Sebelumnya, dukungan terhadap Palestina melalui tagar BDS Movement menggema di media sosial seperti X atau Twitter dan TikTok. BDS sendiri merupakan singkatan dari Boycott, Divestment, Sanction yang merupakan gerakan perjuangan untuk kebebasan, keadilan, dan kesetaraan Palestina. Memang, MUI tidak merinci produk apa saja yang masuk dalam Fatwa nomor 83 tahun 2023 tersebut. Namun, BDS sejak lama mendorong publik untuk melakukan boikot terhadap beberapa produk yang juga familiar di Indonesia, yakni sebagai berikut. Hewlett Packard, Siemens, Chevron, Aksa, Puma. Selain 5 brand yang telah disebutkan, beberapa nama besar di Indonesia juga tengah menjadi sorotan dan terseret dalam ajakan boikot. Beberapa brand yang dimaksud adalah Danone, Starbucks, Coca-Cola, Burger King, Pizza Hut, Papa John's, Nestle, Java, Eden, Strauss, Tefal, dan Nestle. Lantas, bagaimana dengan dampak konflik tersebut terhadap perekonomian RI? Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Puji Ismartini menyatakan konflik Palestina-Israel tidak berdampak signifikan terhadap perdagangan karena secara garis besar perdagangan antara Indonesia dan Israel sangat kecil. Puji Ismartini melaporkan ekspor Indonesia ke Palestina dari Januari sampai Oktober 2023 hanya sebesar 0,0011%. Dengan demikian, andilnya ke total ekspor Indonesia sangat kecil. Sementara itu, Israel hanya mencapai 0,07% terhadap total ekspor Indonesia pada periode yang sama. Ia juga mengatakan dampak boikot terhadap perdagangan Indonesia memerlukan penelitian lebih lanjut. Dan dampaknya jika ada, mungkin akan baru terlihat pada data bulan depan. Kemudian untuk komoditas utama impor asal Israel, ini adalah mesin dan pesawat mekanik atau HS-84, kemudian perkakas atau perangkat potong HS-82, dan juga mesin dan peralatan listrik atau HS-85. Kemudian share impor non-migas dari Israel ke Indonesia dari Januari sampai dengan Oktober 2023 adalah sebesar 0,0110%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi politik di kedua negara tersebut tidak signifikan berpengaruh terhadap kinerja perdagangan internasional Indonesia. Kondisi politik di Ukraina dan Rusia juga tidak signifikan terpengaruh terhadap kinerja perdagangan internasional di Indonesia.
Sementara itu, jika kita melihat sebelumnya, data Badan Pusat Statistik pada Oktober lalu atau sebelum fatwa ini dikeluarkan, nilai impor Israel ke Indonesia selama Oktober 2023 mencapai $2.532.695 Amerika Serikat, meningkat dari impor bulan September, yakni $999.431 Amerika Serikat. Kenaikan impor Israel ke Indonesia didominasi mesin mekanik yang nilainya mencapai $734,78 ribu Amerika Serikat. Nominal ini meningkat 5 kali lipat dibandingkan data September lalu. Selain impor produk mesin, peralatan listrik juga mengalami kenaikan cukup besar menjadi $718.054 Amerika Serikat dari $124.392 AS. Sedangkan peralatan dan perlengkapan turun menjadi $316.759 AS dari yang sebelumnya $390.000 Amerika Serikat. Di sisi lain, menurut Ketua Umum Aprindo, Roy Nicholas Monday, dampak dari boikot kepada produk Israel akan berpotensi menurunkan penjualan retail sebesar 50% dan akan paling terasa di penjualan kategori produk fast moving consumer good yang didominasi brand perusahaan pro-Israel. Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo juga angkat bicara mengenai nasib pekerja Indonesia imbas adanya boikot terhadap produk pro-Israel atau merek yang terafiliasi dengan negara tersebut. Ketua Bidang Ketenagakerjaan APindo, Bob Azam menyampaikan, kondisi ini perlu disikapi secara bijak dan dampaknya terhadap pekerja Indonesia yang bekerja di perusahaan tersebut. Dia mengatakan, bisa jadi para pekerja yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang diboikot ini justru mendukung Palestina.